Halo semuanya, hai apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada teman-teman. Hari ini temanya ya kabar terbaru dari seseorang yang sering banget kamu pikirin ya. Ini orang yang sering banget kepikiran sama kamu. Nggak bisa lepas pokoknya ya, mau mantan kayak mau siapa ini orang ya, tapi kamu nggak bisa lepas mikirin dia. Dan teman-teman semuanya ya, sebut namanya di dalam hati dan bayangkan wajahnya. Sehari ini ya, hari ini kabarnya dia seperti apa ya? Tidak berkomunikasi atau mungkin baru saja komunikasi, kita cek seperti apa saat ini keadaan dia. Oke, seperti apa saat ini keadaannya? Di sini ada the sun ya. Bahagia. Keadaannya sedang bahagia ya. Oke, sedang tidak ada sesuatu hal yang dia bebankan gitu ya, yang dia pikirin gitu. Dia lagi membebaskan dirinya dari beban pikiran ya. Ada King of Cups. Sedang apa dia? Dia sedang memendam perasaan cinta. Oke. Terhadap seseorang yang saat ini sedang dia pikirkan. Nah, nanti kita lihat ya, ini siapa yang dia pikirin. Dan di sini dia sedang galau. Galau tentang hal apa ya? Kita pisah dulu. Thread ini galau tentang hal apa? Ini yang dia pikirkan siapa? Perasaan cintanya ke siapa dan bahagia karena apa? Oke guys, lanjut ya. Dia sedang bahagia. Bahagianya karena apa? Oke, ada the strength. Cukup. Wow, apakah ini kamu? Ya, dia lagi bahagia ya karena masalah yang dia miliki dia bisa atasi ya. Dia memiliki satu beban yang cukup berat dalam kehidupannya, dalam hatinya gitu, di dalam pikirannya dia, tetapi di sini dia bisa menanganinya, bisa melewatinya. Oke. Tentang apa tuh? Ada Seven of Swords. Ini bisa hutang, bisa masa lalu, bisa juga kamu, ya. Bisa juga tentang masalah-masalah dia yang menggunung, ya kan, karena di sini ada the strength ya. Mungkin juga dia punya masalah besar yang sulit banget dia selesaikan, tetapi dia bisa melewatinya, dia bahagia. Oke? Seperti itu. Lalu sekarang dia sedang merasakan jatuh cinta. Jatuh cinta sama siapa? Wow, di sini udah nongol sih. Ya guys, tuh. Dan ini karena kebanyakan kartunya aku tarik lagi ya. Aku mau ambil 2 aja. Jatuh cinta kepada siapakah seseorang ini? Oke, ada Five of Wands. Ya. Dan Justice. Wow. Apakah ini kamu? Kalau kamu pernah berpisah ya, atau mengakhiri sebuah hubungan ini terakhir kalinya dengan bertikai atau berbeda pendapat atau perang komunikasi atau perang fisik ya.
Kalau kamu adalah ciri-ciri yang tadi saya sebutkan dan kamu di sini sudah punya pasangan, ya, atau dia sudah punya pasangan di sini, adalah terhadap kamu. Kalau kamu pernah mengakhiri hubungan dengan seseorang yang sedang kamu banyak pikirin ini dengan banyak bertengkar, berselisih paham, cekcok, ataupun berantem, saling mungkin jenggut-jenggutan, cubit-cubitan. Ini kalau kamu ngalamin itu berarti ini buat kamu, dan yang dicintai adalah kamu. The Justice artinya adalah seseorang yang saat itu pernah menjadi pasangannya. Ya, mungkin ini kamu ya. Aku bilang ini kamu aja, oke? Siapa yang sedang dia pikirkan saat ini? Oh, Eight of Swords. Seseorang yang pernah dia cintai tapi tidak bisa dia luangkan waktu, bahkan untuk menjumpainya susah. Jadi dia mencintai orang, dia mikirin orang yang saat ini sudah memiliki pasangan. Aku lihat di sini ada The Justice ya. Jadi dia mikirin orang yang sudah punya pasangan. Apakah kamu di sini sudah punya pasangan atau dia yang saat ini sudah punya pasangan ya? Di sini dia mikirin kebebasan. Dia mikirin pingin ada langkah sesuatu untuk bisa bergerak ke kamu. Ya. Ada Queen of Wands. Ini yang aku lihat adalah seseorang yang saat ini sudah tidak lagi komunikasi dengan dia. Berarti ini kamu ya. Berarti kamu ya. Nah, disitu ada kartu bingung. Dia bingung kenapa? Oke. Di sini dia sebenarnya ingin mengakhiri hubungan atau ingin menyambung kembali komunikasi karena di sini masih ada harapan atau keinginan untuk mendapat perhatian kamu. Ya, ada The Judgment. Ini kartu takdir sih. Kalau aku bilang kamu sama dia memang masih akan ada koneksi yang besar yang belum bisa gak gampang kamu ngelepas diri dari memikirkan dia ya. Jadi judulnya adalah asik judul. Temanya adalah ya, keadaan seseorang yang sering banget kamu pikirin. Oke, saat ini dia lagi bahagia karena dia sudah melewati masa kritis atau bisa melewati banyak masalah yang jadi beban besarnya dalam kehidupannya dia di tahun ini. Dan dia sedang merasakan cinta, sedang merasakan kerinduan terhadap seseorang yang terakhir kali bertengkar. Ya, seseorang tersebut tentang sesuatu hal yang dia belum terima dengan keputusan tersebut. Misalkan kamu meminta untuk perpisahan, tapi di dianya belum memberikan ketok palu atau mengizinkan atau mengiyakan untuk kamu putus komunikasi dengan dia, tapi kamu benar-benar memutus sendiri dan pergi dari dia. Ini ya, sebenarnya dia masih melamunkan kamu, dia masih belum inginkan hal tersebut yang saat ini, dan sampai detik ini dia masih mikirin kamu, bagaimana caranya agar dia bisa ngedatengin kamu atau bisa terjalin lagi komunikasi, tetapi keadaannya sulit, bahkan mungkin tidak bisa dia keluar dari keadaannya dia saat ini karena dia sudah punya tanggung jawab ya. Jadi dia nggak bisa bebas, nggak bisa leluasa untuk ngejumpai kamu, bahkan mungkin sekedar untuk komunikasi aja nggak bisa dia lakukan ya. Dan terhadap seseorang yang saat ini sudah menjauh dari dia, berarti ini kamu ya, betul kan? Kalau kamu saat ini masih terhubung dan masih pacaran, berarti ini bukan buat kamu, tetapi ini adalah seseorang yang, atau mungkin kamu baru bertengkar, ini buat kamu ya.
Dan keadaan dia saat ini sedang bingung. Bingung bagaimana? Bingung apakah dia akan menghubungi kamu karena dia masih butuh kamu dan masih pingin sama kamu karena masih sayang ya. Secara dalam bentuk fisiknya masih butuh perhatian dan apa ya? Istilahnya perhatian duniawinya masih butuh ya, dan juga sesuatu hal yang bersifatnya materi ya, yang ini datangnya mungkin dari keroyalan kamu atau mungkin perhatian kamu dalam bentuk materi yang sering kamu berikan atau kamu support buat kebutuhan atau keperluannya dia mencapai cita-citanya ya. Ini yang masih dia harapkan, yang masih dia butuhkan sampai saat ini, makanya dia bingung untuk memutuskan yang mana, mempertimbangkan harus bagaimana. Ada the judgment ya. Oke, sepertinya memang dia tidak bisa pergi dari kamu ya. Kita cek sekarang perasaannya saat ini ke kamu. Perasaannya dia saat ini ke kamu. Perasaannya dia saat ini ke kamu. Ada the magician ya, dia sedang cari bagaimana cari jalan ya, bagaimana bisa terhubung sama kamu. Sebenarnya dia bisa melakukan apa saja, tetapi kenapa dia tidak pernah atau belum sampai hari ini ngehubungi kamu? Dia khawatir, dia nggak mau dibilang dia menginginkan sesuatu dari kamu, dan dia tidak mau dibilang kalau apa ya, terakhir kalian bertengkar karena apa dan bagaimana ya. Jadi di sini keluarlah kartu The Magician, artinya adalah bahwa dia tidak mau dibilang ada sesuatu ya, dia ingin mengejar kamu tuh karena sesuatu, dia nggak mau dibilang begitu. Perasaannya dia nggak mau dibilang gitu, meskipun dia sebenarnya ya lagi butuh kamu ya. Dia ingin bergerak untuk maju ke kamu gitu. Dia pingin ada awalan yang baru lagi, awalan komunikasi lagi gitu, pingin terhubung, tapi dia lagi cari akal bagaimana, apa alasannya ya untuk bisa menghubungi kamu. Dia sedih di sini, nggak bisa melakukan sesuatu karena dia malu ya, dia malu gitu. Mungkin ini banyak kesalahan dari dia ya, dia banyak merenung, banyak introspeksi diri atas apa yang pernah dia perbuat sama kamu. Makanya dia tuh kayaknya sebetulnya dia pingin banget, keras hatinya, kenceng banget pengen cepet-cepet ngehubungi kamu gitu, tetapi kayak ada perasaan malu dan apa ya, kayak takut dibilang bucin gitu loh, takut dibilang dia butuh kamu, dia nggak mau itu, dia ngehindari hal tersebut, gengsi gitu ya teman-teman ya. Nih, perasaannya masih sayang sama kamu, ada Four of Pentacles, sayang sama kamu, dia belum mau pergi kemanapun, masih belum bisa ninggalin kamu karena kamu di sana benar-benar sudah membuat dia nyaman, dan cuman kamu yang bisa ngerti dia, itu ya perasaan terdalamnya dia. Dan di sini dia pingin kamu selalu support apa namanya tuh, dia punya usaha ya. Jadi ketahuan ya di sini dari semua kartunya kan yang terbuka adalah kartu koin ya. Jadi dia masih terhubung sama kamu dan sebetulnya memang tidak ingin mengakhiri hubungan karena dia masih membutuhkan bantuan kamu, apa ya, seperti kayak butuh support secara materi, secara perhatian ya, itu dari kamu seorang. Ini bener loh ini, karena aku lihat dari koin-koin ini berarti kan dia adalah tidak bisa bergerak maju mencari yang baru, bahkan mungkin untuk kembali baik atau bisa menjalin komunikasi baik ke pasangan sahnya, dia nggak bisa ya, karena dia tetap cuman kamu orang yang membuat dia merasa kayak berharga gitu. Jadi kamu tuh memperlakukan dia itu seperti selayaknya yang dia inginkan gitu.
Makanya kenapa dia tidak bisa lepas atau jauh dari kamu, nggak bisa. Walaupun saat ini dia sengaja atau mungkin berlama-lama tidak ngehubungi kamu, bukan karena dia itu ada orang lain atau nggak peduli, tapi peduli, peduli, masih ada sayang, masih rindunya juga masih besar di sini. Malah dia bahagia di sini ya. Dia udah ngelewatin peristiwa yang membuat dia kacau, makanya dia pingin kembali lagi ke kamu, pingin ada komunikasi, tapi cari akal bagaimana caranya bisa terhubung lagi komunikasi sama kamu. Tapi dia di sini bingung karena yang dia perbuat kemarin adalah kesalahannya dia, makanya dia nggak tahu harus ngelakuin atau ngejalanin usaha apa biar bisa ada alasan terhubung sama kamu ya. Yang jelas di sini nanti dia akan menghubungi kamu karena sesuatu hal, pekerjaan atau kondisi dia yang lagi butuh bantuan. Ini mungkin bisa jadi pura-pura atau memang sebagai bahan supaya dia punya apa ya, punya data untuk diobrolin. Jadi bisa buat kesempatan dia nyambung lagi sama kamu. Gitu. Itu ya, perasaannya dia masih berharap kamu dan masih belum bisa pergi ninggalin kamu. Oke, dalam waktu dekat ini, apakah dia akan menghubungi kamu? Oke, ada The Hermit. Ini masih belum ya, dia belum akan melakukan hal tersebut. Gitu, ini masih susah dia. Karena emang dia bikin masalah kemarin karena dianya, jadi dia sekarang mau maju kayak malu ya. Dan di sini dia sepertinya ragu ya, malu untuk menghubungi kamu. Dan ya, dia masih ingat bagaimana kalian terakhir kali komunikasi, yaitu ada pertengkaran. Apakah dia akan menghubungi kamu meski lambat datang? King of Wands. Ya, belum teman-teman ya. Jadi dia cuman merasa kangen, cinta gitu, tapi dia belum ada yang namanya komunikasi ya. Sepertinya dia tidak akan memulai komunikasi ya. Tidak akan memulai komunikasi dengan kamu. Sekarang kita lihat bagaimana kamu ke dia saat ini. Kedepannya nanti ya, ini sekarang pun kamu udah ngejalanin hal ini ya, tetap akan baik dan berkomunikasi. Meski mungkin dia mencoba untuk tidak komunikasi, kamu tidak mempermasalahkannya, tetapi kalau dia komunikasi, kamu akan terima dia juga dengan baik, tidak akan memusingkan dan memperkeruh atau menanyakan apa yang terjadi gitu ya sama dia, atau mengulang cerita karena pertengkaran itu. Dia tidak akan kamu tidak akan menanyakan hal tersebut, menghindari keruwetan, menghindari pertengkaran lagi. Jadi kamu akan menyudahi omongan ini dan tidak akan membahas masalah yang udah lewat. Nggak akan membahas masalah yang udah lewat ya. Perasaan kamu di sini masih baik sama dia, masih baik. Meskipun masih ada perasaan jengkel, kesel ke dia, tapi di dibarengi rasa sayang, rasa nggak teganya kamu kepada dia. Gitu ya. Di sini kamu akan berubah, bener-bener berubah. Kamu nggak terlalu lebay dan kamu nggak akan ngejar dia, bahkan nggak pernah akan menanyakan tentang hal-hal yang kamu bingungkan ya. Kamu tetap menjaga jarak sama dia. Jika komunikasi ini terjalin lagi, kamu tetap akan menjaga jarak. Kalau nggak dia duluan, kamu nggak akan mau ngeduluin atau ngabarin dia. Meskipun kamu sayang, meskipun kamu kenceng hatinya, kamu nggak akan ngelakuin untuk ngehubungi dia. Kenapa? Karena kamu tahu dia sudah punya pasangan.
kamu menghormati dia, takut dia ketahuan pasangannya atau kamu yang ketahuan pasangan kamu, ya. Dan hubungan kamu sama dia akan terus berjalan. Jadi ini sementara akan off, kamu sama dia mungkin selama setahun atau 6 bulan tidak akan ada komunikasi. Tapi nanti kedepannya di bulan 3 tahun depan ya, ini akan terjalin komunikasi antara kamu sama dia, ya. Kalian sudah sama-sama saling memiliki pasangan, tetapi di sini sama-sama tidak bisa saling melupakan atau meninggalkan, ya. Dan kamu juga akan menjadi teman setianya untuk dalam segala hal, ya, urusan keuangan, urusan pekerjaan, akan menjadi teman dekat dan teman atau partner, ya, partner dekat yang bisa diandalkan. Di sini ada kerjasama ke depannya. Kamu dan dia ada kerjasama ke depannya. Jadi kamu tuh nggak akan mempermasalahkan masalah yang kemarin terjadi, karena kamu juga sebenarnya tidak mau kehilangan, ya. Meskipun kamu punya perasaan cinta, tapi kamu menutup perasaan cinta itu, tapi berganti dengan yang penting dia komunikasi, ada ngobrol. Kalau memang ada something yang lebih dari itu, mungkin kamu juga masih bisa terima dan nggak nolak, ya, kalau kamu balik lagi. Tapi yang jelas kamu sama dia nggak akan berpisah, masih ada apa ya namanya, ya, masih ada jodoh, ya, jodohnya masih panjang dengan dia, entah sampai kapan. Tapi ini yang terlihat, kamu akan banyak membantu dan mensupport apa yang menjadi kebiasaan kalian, ya, dari awal hingga saat ini, gitu. Kalian masih tetap sama, kelakuannya masih tetap sama, ya. Nggak pernah yang namanya membalas dendam, bahkan sakit. Meskipun teman-teman di sini ada yang sakit hati, tapi aku lihat dari semua kartunya di sini dia tidak mempermasalahkan atau kamu tidak mempermasalahkan dari bentuk, ya, ucapan ataupun perbuatan yang dia lakukan terakhir padamu sehingga kamu sama dia berpisah dan tidak komunikasi hingga saat ini, ya. Di sini ada energi Leo, ada Cancer, Scorpio, Libra, ya, ada Leo, ada Aquarius, Gemini, Aries, Virgo. Oke. Ada oke, ini dipenuhi dengan energinya Leo dan Libra, Aquarius dan Capricorn, ya. Oke. Teman-teman semuanya, silahkan, ya, di kolom komentar resonate atau tidaknya. Tapi yang jelas kedepannya bagaimana, memang dia belum akan ada komunikasi sama kamu, ya. Dan kamu juga di sini seandainya ada komunikasi yang terjadi, ya, kamu juga di sini tidak akan menolak, tidak akan mengingat atau mengulas masalah yang terjadi di antara kamu sama dia sebelum adanya peristiwa saling berpisah ini, ya. Teman-teman, ini ada inisialnya. Kalau ini bisa jadi sebuah nama berarti ini hampir resonate, tapi kalau tidak silakan sebutannya dia siapa, sebagai apa, kamu ngatain dia apa atau manggil kesayangan dia apa, ya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe, di share, ya. Doakan semoga selalu sukses dan teman-teman juga semoga sukses selalu, ya, diberikan kelancaran dalam urusannya, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Dan siapapun yang saat ini lagi ada masalah sama pasangannya, semoga lekas selesai, ya, masalahnya dalam apa ya namanya, dalam waktu yang secepat mungkin. Jangan sampai dikasih sama Tuhan waktu yang lama dalam menyelesaikan. Semoga lekas selesai dalam waktu 1 hari 2 hari, ya. Amin, 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 amin. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.